Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita buka khazanah kehidupan Eropa modern, ada ungkapan dari seorang filosof politik barat yang bernama Edmund Burke. Dia mengatakan, "The only necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Kata Edmund Burke ini maksudnya adalah bahwa evil itu bajingan gitu ya. Kedikdayaan para bajingan itu karena orang-orang baik-baik ini tidak berbuat apa-apa. Ungkapan ini kembali bergema itu setelah Perang Dunia Kedua. Orang Barat tuh begitu menyesal gitu. Menyesal kenapa Eropa muncul orang seperti Hitler, muncul orang seperti Mussolini, sehingga menyebabkan Perang Dunia Kedua gitu. Di mana saat itu orang mati lebih dari 60 juta orang. Jadi kata kesadaran bersama masyarakat Eropa itu, kalau awal-awal kita hadang ini Hitler gitu, mungkin tidak seperti ini menderitanya bangsa Eropa di saat itu. Perang dunia itu bisa dicegah gitu. Kalau orang seperti Hitler misalnya, begitu dia mulai nampak watak yang sesungguhnya itu di stop, dihentikan. Atau dengan bahasa kasar, kalau dimatiin aja Hitler di awal-awal, kita nggak akan semenderita ini. Jadi ungkapan ini kembali kita gelorakan bagaimana orang-orang di Eropa itu begitu timbul kesadaran bersama gitu, untuk mencegah jangan sampai orang-orang seperti Hitler itu muncul lagi ke dalam kehidupan sosial dan politik mereka. Jadi sampai sekarang kalau ada diktator yang bakal muncul gitu, itu mereka langsung menyerang secara bersama-sama. Bahkan atribut-atribut Nazi saja kalau dipakai di depan umum di Eropa gitu, itu sudah cukup bagi polisi untuk menangkap, karena ini musuh bersama manusia yang hidup di era modern. Nah, persoalannya mengapa ungkapan ini kita ungkap lagi? Ini saya tuh membahas Yusuf Mansur ini, itu banyak orang mengirim WA ke saya, "Pak Tabrani, udahlah, nggak usah dilanjutkan. Banyak lagi agenda umat yang besar-besar. Ngapain tuh ngurusin seseorang seperti Yusuf Mansur? Toh yang dia lakukannya kan kepada orang per orang. Kepada satu perempuan misalnya gitu kan, atau dua perempuan, atau katakanlah berapa sih perempuan yang sanggup dia cabuli lah dalam bahasa kitanya kan. Udahlah cari tema lain saja gitu kira-kira ungkapannya gitu." Tapi bagi saya itu enggak itu sebenarnya ya. Kita ini sebelum terjadi yang besar, sebelum kita ini menyesal gitu, yang begini-begini ini harus kita teriakin sama-sama. Ini harus dicegah bersama-sama. Masa nanti kita kan tidak ingin ya, tokoh-tokoh agama kita berteriak dari mimbar-mimbar masjid, dia berkhutbah, setelah itu ceritanya cerita berhubungan dengan penistaan kepada perempuan gitu. Apa kita ingin? Itu seperti apa itu wajah Islam kalau ada di tangan orang-orang seperti ini? Seperti apa? Saya kira nggak ada orang yang tertarik dengan Islam kalau pemuka-pemuka agamanya nanti orang-orang seperti yang ditampilkan oleh Yusuf Mansur. Karena itu kita perlu mencegah bersama-sama. Dia jangan dianggap ini persoalan kecil gitu. Kalau udah besar nanti dia nggak bisa kita stop lagi. Karena itu ketika kecil, ini perlu kita timbulkan kesadaran bersama. Orang tuh mengirim WA semasa panjang. Ini kan ada masalah Palestina, masalah apa itu, orang-orang yang
mengalami proses genosid. Anak-anak kecil, masyarakat akan dihabiskan oleh Israel. Itu lebih penting. Bagi kita itu juga penting. Tapi ini juga tidak kalah penting. Kalau Israel dan Palestina itu konfliknya jauh ribuan kilo dari kita gitu. Tapi Yusuf Mansur ini sebagai Yahudi dari Ketapang itu di depan kita. Kalau kita berhenti, waduh ngeri nih. Dia akan maju terus dengan muka temboknya gitu. Sedangkan begini saja, orang berteriak-teriak dia nggak mau tanggung jawab. Nggak ada urusan gitu. Di keluarganya pun juga belum kita dengar reaksi apa-apa. Masa kita diam gitu. Kalau Palestina Israel ya kalau kita lihat lagi orang Palestina itu sekarang menyesal habis itu. Kenapa perlu ketika Yahudi datang kemari memelas gitu. Kami nggak ada harapan. Harapan kami sudah hancur di Eropa. Rumah-rumah kami diambil. Kekayaan kami dirampok. Tolong jangan hilangkan harapan kami di negerimu. Orang-orang Palestina saat itu mengasih itu kunci-kunci rumah, tinggallah kalian di sini. Ada yang 2,5 tahun. Ada kemudian beberapa tahun. Tapi beberapa tahun kemudian, 10 tahun setelah rumah itu dia tinggali, nggak bisa diminta lagi. Itulah akibat rentetan-rentetan yang terjadi sampai sekarang. Nah maksud saya, kita jangan menganggap persoalan ini persoalan kecil. Jangan. Dalam hukum fikih ini, sebuah negeri, katakanlah negeri itu negeri Muslim gitu. Ketika terjadi perperangan di negeri itu nggak ada azan, nggak kedengaran orang azan, nggak kelihatan orang salat jamaah, itu sudah sah untuk diserang. Kenapa? Karena dia tidak menampakkan syiar Islam, dia tidak menyatakan identitas keislamannya. Itu sudah syahadat. Ini orang merubah-rubah hukum, menginjak-injak syariat, dengan beraninya dia melakukan pelanggaran hukum, merubah-rubah ayat-ayat Tuhan. Masa kita nggak boleh berteriak? Teriak inilah cuma sekarang modal kita gitu. Hanya dengan berteriaklah sekarang ini senjata kita. Selain teriak kita apa lagi? Nggak ada. Uang, oh kalah kita. Ngumpul YouTuber ini semua segi uang, kalah loh Yusuf Mansur. Dia masih bisa petentang-petenteng dengan uangnya yang banyak itu. Apa yang nggak bisa dia kerjakan sekarang? Bagaimana menutup mulut para YouTuber yang mengkritiknya, itu nggak bisa dia. Mungkin ya satu TV mungkin bisa dia pengaruhi dengan wibawanya atau dengan pengaruhnya gitu. Tapi dengan banyaknya muncul dia nggak bisa. Dan wujud amar ma'ruf nahi mungkar kita mencoba menjelaskan kebenaran. Itu aja. Bahwa yang dia lakukan itu merusak syariat agama kita. Bisa jangan saya boleh disuruh berhenti banyak soal. Dari dulu persoalan besar banyak. Urusan negara ini lu kan nggak bisa habis ini. Kalau begitu ya udahlah nggak usah sholat dulu dah. Urusan negara masih banyak. Atau jangan haji dulu dah. Tuh orang miskin masih banyak. Kan nggak begitu cara kita memahami agama gitu. Jadi masing-masing tuh ada porsinya. Yang kuat bicara tema-tema besar ya silahkan gitu. Kalau kami ini tema-temanya tema-tema kecil. Tema-tema kecil aja. Yusuf Mansur misalnya. Supaya nanti kalau enggak dia keliling ini. Itu TKI, TKW itu sasaran empuk dia. Kalau enggak kita bentengi dengan suara kita gitu. Wah. Melenggang dia dengan santai. Seolah enggak ada yang memprotes apa yang dia perbuat. Kalau dengan cara ini orang tahu. Oh banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di sekitar dirinya. Jadi kembali kita ungkap apa yang menjadi kesadaran bersama masyarakat yang mau maju adalah dengan bersama-sama mencegah para bajingan itu jangan sampai menjadi dikdaya. Caranya adalah orang-orang yang sanggup melakukan kebaikan itu harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, para bajingan akan berkuasa di tengah-tengah kita. Dia akan dikdaya merusak agama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.